Cara pembuatan Simplesia yang baik. 1. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan Simplesia seharusnya dapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama. Agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. 2. Pada proses sortasi basah, ini bahan baku tanaman yang akan dibuat Simplesia dilakukan sortir atau sortasi. Langsung setelah proses pemanenan, tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asli yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu. Pada proses selanjutnya, walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. 3. Proses pencucian. Ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat Simplesia selalu baru. Tujuan dilakukan pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa. 4. Bagian tanaman yang biasa dilakukan proses peranjangan ini, misalnya seperti bagian korteks, kulit kayu, semen biji, frutus, buah, rizoma akar. Tujuan dilakukannya proses peranjangan ini untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang dilakukan agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang tepat. 5. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat Simplesia. Pengeringan dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu digunakan adalah 40-50 derajat Celcius. Dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pemanas di bawah sinar matahari langsung dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. 6. Proses sortasi kering atau sortir kering. Ini tujuan dan maksudnya hampir sama dengan proses sortasi basah. Namun, proses sortasi kering ini memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan, misalnya apabila ada gosong atau pengeringan yang tidak merata. 7. Apabila Simplesia yang digunakan akan dibuat serbuk, maka diperlakukan proses penggilingan ini agar mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. 8. Pengayakan. Ini tujuannya untuk memisahkan Simplesia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya, untuk Simplesia penggunaan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang ukurannya terlalu kecil karena dapat mempersulit pada proses pengujian lanjutan seperti ekstrasi. 9. Pengemasan. Pengepakan Simplesia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang hygrokofik yang kedap udara dan lebih baik terbuat dari kaca agar Simplesia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba.